Revolusi Prancis 1789 diinisiasi akibat beberapa alasan. Salah satunya adalah kosongnya kas pemerintah untuk menanggung jalannya negara. Maka dari itu, kita perlu kembali ke masa buruknya kemajuan Prancis. Pada masa di mana teritorial Prancis di benua Amerika mulai meredup akibat kekalahannya pada Perang 7 Tahun, dengan hilangnya hak atas beberapa bagian Kanada yang harus diberikan kepada Inggris dan bagian Louisiana kepada Spanyol, membuat Prancis kehilangan segalanya di benua Amerika dan harus menanggung malu akibat kekalahannya. Namun keajaiban pun terjadi. Negara yang nantinya terkenal akan nafsunya terhadap demokrasi dan minyak mulai membangkitkan semangat revolusioner dengan membebaskan jeratan Inggris dengan melakukan deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776 dan berperang dengan mantan induknya. Dan Prancis dengan kebencian yang sangat mendalam kepada Inggris mulai membantu Amerika, dan perjuangan mereka akhirnya berakhir pada tahun 1781 dengan menyerangnya Jenderal Cornwallis yang membuat Amerika merdeka, Inggris murka, dan Prancis melarat. Dan setelah peristiwa tersebut, Prancis mulai kehilangan kekuatannya, dan kita akan bahas sebab, akibat, dan saat berlangsungnya revolusi Prancis. Untuk melahirkan reformasi pada peradaban manusia, ide merupakan hal penting untuk menggerakkan sebuah perubahan pada suatu sistem. Untuk kasus revolusi Prancis, ide yang diambil adalah negasi daripada kebusukan para penguasa, di mana pada saat itu keadilan merupakan permata antik yang sulit dilahirkan. Voltaire dalam bukunya Candide ataupun Rousseau dalam bukunya Social Contract merupakan suatu bukti nyata ekspresi kelelahan di tubuh Eropa dan keinginan untuk memulai masa baru atau yang biasa disebut masa pencerahan. Setelah ide muncul, maka bukti konkret ketidakadilan juga harus muncul untuk memulai sebuah revolusi. Setelah kemenangan Prancis pada Perang Kemerdekaan Amerika, kas negara pun menjadi bermasalah. Maka dari itu, negara mulai melakukan pertemuan States General pada tahun 1789, yakni pertemuan antara bangsawan, pendeta, dan Third Estates atau Majelis Perwakilan Rendah untuk mendiskusikan keuangan, dan pertemuan ini hampir tidak pernah terjadi sejak tahun 1610. Dalam pertemuan tersebut, keluhan didominasi oleh kalangan rendah. Masalahnya seperti gagal panen pada tahun 1788, banyaknya pengangguran, tingginya pajak yang harus dibayar, dan ketidakadilan pada pembagian jumlah pajak yang harus dikeluarkan pada setiap kelas, sistem pemerintahan yang absolut, dan lain-lain. Letak permasalahannya adalah Majelis Perwakilan Rendah dipandang sebelah mata, dan posisi mereka di pertemuan States General ini sengaja dipisahkan dan melakukan voting secara terpisah. Sakit hati karena hal ini, Maximilien Robespierre sebagai pemimpin dari ekstremis revolusi mendeklarasikan States General menjadi majelis nasional sehingga kalangan rendah dapat mendominasi. Dan dengan rumor liar yang berkembang akibat perbuatan Robespierre ini, masyarakat yang takut akan adanya kudeta militer mulai mengumpulkan persenjataan untuk melindungi mereka, dan pada awal 14 Juli 1789, mereka menemukan beberapa di Les Invalides dan bergerak menuju Bastille. Sekitar 900 penduduk Prancis berkumpul di sekitar tempat tersebut. Mereka menuntut amunisi dan meriam, dan pada pukul 10 pagi, 2 orang diutus untuk menemui Gubernur Delaunay yang juga bertanggung jawab sebagai kepala penjara. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, dan akhirnya terdengar suara lantang untuk menyerbu Bastille. Pertempuran pun terjadi di antara tentara Bastille dan rakyat, dan setelah peperangan yang cukup panjang, akhirnya dimenangkan oleh rakyat pro-revolusi, dan Delaunay dipotong lehernya hingga kepalanya dipajang di Hotel de Ville. Selain kejadian itu, di timur dan provinsi Barat Daya, banyak puri milik bangsawan dibakar oleh para petani. Sertifikat tanah mereka dihancurkan dan para pemilik dibunuh atau diusir. Setelah kejadian tersebut, Robespierre bersama dengan Majelis Nasional membuat sebuah deklarasi hak di mana manusia dilahirkan bebas dan sama, dan kedaulatan diserahkan bukan pada pemerintahan absolut, namun kepada rakyat.
Pernyataan tersebut didasarkan kepada semboyan liberté, égalité, dan et fraternité, di mana kebebasan, persamaan, dan persaudaraan menjadi jiwa yang bersemayam di tubuh manusia. Pada 5 Oktober 1789, para perempuan yang bekerja di pasar mulai melakukan marching dari Paris ke Versailles untuk menuntut Raja Louis karena harga roti yang sangat mahal akibat gagal panen dan monopoli. Mereka menuntut raja untuk kembali ke Paris. Dan akhirnya pada tanggal 6, para pendemo mulai menyerang tempat raja di Versailles dan memaksa raja untuk kembali ke Paris. Beberapa tahun setelah Majelis Nasional berkuasa, Raja Louis dan istrinya mulai merencanakan strategi untuk kabur dari Prancis dan meminta bantuan kepada teman aristokrat dan monarki mereka di luar negeri, tepatnya pada Juni 1791. Awalnya mereka bersembunyi dari Tuileries dan melarikan diri untuk bergabung dengan aristokrat yang dibuang. Namun mereka ditangkap di Varennes dan dibawa kembali ke Paris untuk menandatangani perubahan konstitusi monarki yang baru. Dan pada Agustus 1791, Austria dan Prusia siap untuk melawan Raja Louis, dan Prancis akhirnya mendeklarasikan perang kepada mereka pada April 1792. Semangat revolusi para masyarakat semakin menjadi-jadi, sehingga pada Agustus 1792 mereka menyerang Tuileries dan menjadikan konvensi nasional pengganti dari Legislative Assembly yang menjadikan Prancis berubah dari monarki menjadi republik. Tapi pada awal September, para warga mulai mengeksekusi ratusan tahanan dengan guillotine. Guillotine merupakan sebuah alat untuk mengeksekusi manusia bersalah yang pertama kali digunakan pada tahun 1792. Alat ini dikatakan sebagai alat paling adil dan manusiawi karena cepat dan tidak sakit. Guillotine juga dipakai untuk mengeksekusi Louis yang dihukum akibat treason pada Januari 1793. Dan sebulan kemudian, Prancis mendeklarasikan perang dengan Belanda dan Inggris karena Inggris telah mengusir perwakilan Prancis dari negerinya atas eksekusi Louis. Maximilien Robespierre, setelah beberapa bulan berkuasa, mulai menyebarkan terornya. Ia mengeksekusi Ratu Marie, anti-revolusioner maupun jenderal dan rakyat pro-evolusi yang gagal. Ketidakseimbangan situasi ini membuat konvensi ketakutan akan eksistensinya dan mulai mengkhianatinya. Dan pada bulan Juli, ia dieksekusi menggunakan guillotine dengan rahangnya yang hancur akibat peluru, mungkin karena percobaan bunuh diri. Selain Robespierre, para pengikut Jacobin juga dieksekusi akibat perbuatannya yang terlalu ekstrim. Lalu pada Oktober tanggal 5 tahun 1795, para anti-revolusioner yang tidak menyukai konstitusi baru mulai menyerang konvensi nasional, namun gagal akibat serangan meriam. Serangan yang dinamai Wave of Grape Shot diinisiasi oleh seorang brigadir muda yang nantinya akan mengubah Prancis menjadi negara superpower dan seluruh Eropa akan tunduk padanya. Brigadir muda tersebut bernama Napoleon Bonaparte, dan berakhirlah zaman revolusi Prancis.